Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Video kali ini masih tentang panduan, bimbingan, penguatan, fungsi motorik halus jari tangan anak-anak. Nah, khususnya video kali ini akan berisi tentang panduan latihan memasukkan benda pipi menggunakan jari tangan. Nah, fungsi dari latihan kali ini adalah untuk melatih kekuatan, keluasan, serta koordinasi jari-jari tangan anak-anak. Nah, sebelum Bu Santi menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan latihannya, Bu Santi di sini mau menyebutkan terlebih dahulu benda-benda yang nanti mesti ada ketika memulai latihannya ya. Yang pertama bendanya itu benda pipi. Nah, di sini benda pipinya itu ada 3 jenis ukuran, yaitu benda pipi yang berukuran besar, benda pipi yang berukuran sedang, dan benda pipi yang berukuran kecil. Serta di sini ada media juga yang kita nanti mesti adakan dan siapkan, yaitu celengan. Nah, di sini celengannya ada 2 jenis ya. Celengan yang pertama adalah celengan di mana di bagian permukaan lubangnya itu tidak ada alas kainnya seperti ini ayah bunda. Nah, selanjutnya jenis celengan yang kedua adalah di sini ada di bagian permukaan lubangnya itu ada kainnya. Nah, di sini Bu Santi mau menginformasikan juga bahwa setiap celengan itu ada 3 lubang. Lubang yang pertama adalah lubang yang berukuran besar untuk benda pipi yang berukuran besar, lalu lubang yang berukuran sedang untuk nantinya memasukkan benda pipi yang berukuran sedang juga, dan ada di sini lubang kecil untuk nantinya memasukkan benda pipi yang berukuran kecil juga. Nah, di sini nanti kita yang pertama itu yang dipakainya itu adalah jenis celengan yang tidak ada kainnya. Ya, ayah bunda ya. Jadi ini nanti bisa disimpan dulu. Nah, ya di sini kita akan tetap menggunakan 2 jari ya, yaitu jari yang ada di sebelah kanan dan jari yang ada di sebelah kiri. Kita akan mulai dulu dengan jari yang sebelah kanan. Yang pertama ya, anak diminta untuk mengambil benda pipihnya terlebih dahulu ayah bunda, dan tolong siapkan benda pipihnya itu ya, dan simpan di depan anak di atas meja. Nah, anak diminta untuk memegang benda pipinya itu bisa dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan ibu jari, atau menggunakan 3 jari, jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Nah, misalnya seperti ini diambil. Nah, ketika sudah diambil, lalu masukkan kepada celengannya ya. Nanti anak-anak diminta untuk meraba dan mencari lubang yang berukuran besar, bisa menggunakan bantuan jari yang sebelahnya. Nah, ketika misalnya anak sudah menemukan, ya ingat benda pipi ukuran besar mesti masuk kepada lubang yang berukuran besar. Minta anak untuk memasukkan benda pipi ini, ya, lalu minta anak untuk menekankan. Nah, ketika bendanya itu sudah bunyi, berarti informasikan kepada anak bahwa benda pipihnya itu sudah masuk. Nah, di sini nanti ada sekitar 10 benda pipi yang mesti dimasukkan ya. Ketika anak sudah bisa, nanti dilanjutkan dengan benda pipi yang berukuran sedang. Caranya masih sama, ambil benda pipinya menggunakan 2 atau 3 jari, lalu masukkan kepada lubang yang ukuran sedang ya. Nah, ketika anak mau memasukkan kepada yang ukuran besar itu tidak boleh ya. Jadi minta anak untuk mencari terlebih dahulu lubang yang berukuran sedang. Dimasukkan lalu tekan. Nah, sampai masuk ya. Lalu 10 juga sama kalau sudah kita masuk kepada benda pipi yang berukuran kecil. Nah, di sini minta anak juga untuk mencari lubang kecilnya, lalu ketika sedang menemukan minta untuk dimasukkan.
Nah, sampai nantinya ada bunyi. Nah, ketika si jari kanannya itu sudah bisa, dilanjutkan dengan jari kiri dengan tahapan dan langkah yang sama ya ayah bunda. Nah, nanti untuk benda pipihnya bisa diambil karena di bawah celengannya itu bisa ditarik. Jadi sebelum dilanjutkan kepada jari yang kiri, ini diambil dulu benda pipihnya ya ayah bunda ya. Nanti ketika sudah dimasukkan, nah, di situ disimpan. Nah, nanti kalau misalnya sudah bisa dengan menggunakan celengan jenis yang pertama, kita masuk kepada celengan jenis yang kedua. Nah, celengan jenis yang kedua ini sebetulnya sama saja pelaksanaannya dengan celengan jenis yang pertama. Hanya saja di sini ada kainnya. Kenapa ada kainnya? Karena kan ini adalah salah satu latihan untuk nantinya anak bisa mengkancingkan baju. Dimana ketika mengkancingkan baju itu anak memasukkan kancing kepada yang ada kainnya. Nah, di sini latihan anak memasukkan dan meraba tekstur kain. Ya, seperti itu. Nanti latihannya sama dengan yang tadi. Gunakan benda yang pipih yang terbesar dulu, sedang, lalu kecil. Dimasukkan dengan menggunakan 2 atau 3 jari dengan jumlah yang masing-masing 10 ya. Oke, ini benda yang besar, masukkan, contohnya sudah 10, lalu dilanjutkan dengan misalnya yang sedang. Oke, dan kalau sudah selesai dilanjutkan dengan ke benda pipih yang berukuran kecil. Nah, ketika misalnya dua-duanya sudah terisi, nanti di rumah bimbing anak juga bisa memasukkan uang jenis logam kepada celengan ya. Dan di sini dilatihnya boleh kepada celengan yang tidak ada alas kainnya ataupun kepada celengan yang ada alas kainnya. Itu saja bimbingan yang bisa Bu Santi berikan kepada ayah bunda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat mencoba dan selamat membimbing anak-anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.